Sekarang biaya produksi pedet di peternak yang peternak kita kebanyakan yang secara intensif itu hampir 12 juta. Jadi Per ekor. per ekor Dibanding dengan 3 juta 3 sekian juta ya Pak ya. sekian. Halo, masih di channel YouTube Sukses Beternak, masih dengan saya Om Kusnadi. Kali ini kita akan membahas tentang kaitannya dengan efisiensi. Kita tahu bahwa di dunia peternakan itu yang akan eksis, yang akan survive adalah siapa yang jago dalam efisiensi. Nah, kata efisiensi ini kita kaitkan dengan breeding farm atau segmentasi di pembibitan. Nah, bagaimana keterangan dan apa saja yang mesti dilakukan dan segala sesuatunya, langsung saja kita ngobrol dengan narasumber yang sangat berkompeten di bidang itu. Untuk itu kita langsung ngobrol dengan Dr. Hewan Joko Susilo MSc. Assalamualaikum Bapak. Salam, sehat Ya, Om. alhamdulillah. Pak Joko masih puasa? Alhamdulillah Pak, sudah bentar lagi selesai kita Mas Pak. Ya, oke. Pak Joko, kali ini kita akan bahas tentang konsep efisiensi di dunia breeding ya Pak Joko. Kita tahu bahwa efisiensi ini adalah satu kata sakti yang kalau memang kita bisa mencapai efisiensi, kita akan survive dan akan menang lah. Betul. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan dunia peternakan, terutama di ruminansi ya, untuk efisiensi di sektor breeding Pak, ini kira-kira apa gambaran dari Pak Joko yang bisa diberikan ke teman-teman semua? Ya, terima kasih sahabat Sukses Beternak. Lagi-lagi breeding ya Pak? Iya. Lagi-lagi breeding. Breeding adalah produksi seperti itu. Kemudian produktif, Ya. efisien. Efisien. Seperti itu Pak. Gitu. Memang sahabat semuanya, breeding terutama sapi ya Pak, Ya. itu semuanya high cost, rata-rata high cost. Jadi kenapa banyak pengusaha-pengusaha kemudian pemain-pemain besar itu agak menghindar dari breeding Pak, karena memang costnya besar, perputaran uangnya lama dan segala macamnya. Ya. Tapi Pak Omo, ada salah satu solusi yang memang bisa diterapkan dalam prinsip breeding yang murah, produktif dan efisien Pak. Mau tahu nggak Pak? Apa tuh Pak? Nah, ini sahabat Sukses Beternak semuanya, di area-area yang masih sangat padat, yang masih sangat luas perkebunannya, terutama sawit di Sumatera, di Kalimantan itu masih sangat luas perkebunan sawitnya, sehingga tipe-tipe breedingnya cukup sangat efektif, efisien, produktif untuk mengembangkan integrasi antara sapi dengan sawit Pak. Ya. Sistem integrasi sapi dan sawit atau namanya Mbak Siska. Mbak Siska seperti itu. Nah, model breeding ini Pak, itu memanfaatkan beberapa kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya Pak Omo gitu. Ya, Pak bisa dijelasin nggak apa yang dimaksud dengan Mbak Siska tadi Pak? Ya, Mbak Siska ini sistem integrasi sapi sawit. Jadi mengintegrasikan pemeliharaan sapi itu di perkebunan sawit. Nah, diintegrasikan. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan, intinya seperti itu. Jadi sapi mendapatkan nutrisi dari lahan sawit, rumput-rumputnya, kebun sawit juga mendapatkan keuntungan dibersihkan rumput-rumputnya tanpa harus mengeluarkan biaya untuk penyiangan, biaya untuk herbisida, seperti itu Pak Omo, sehingga simbiosis mutualisme seperti itu Pak Omo. Pak, tentang gambaran integrasi sapi sawit ini, ya kira-kira secara perhitungan matematis, HPP atau harga pokok produksi untuk satu ekor pedet kira-kira di angka berapa sih Pak? Ya, ini kata kuncinya nanti di situ, ujungnya nanti di situ Pak. Ya. Tapi alurnya bahwa biaya produksi pedet ini tergantung nanti dari beberapa faktor Pak Omo. Iya. Satu, biaya pakannya secara harian. Ya. Yang kedua, biaya operasionalnya pasti. Ketiga, angka kepentingannya. Kemudian angka kematian pedetnya dan angka kematian induknya. Ini faktor yang berpengaruh. Di sawit pertama, kalau kita berbicara tentang biaya pakannya, itu jauh lebih murah Pak. Sapi di tiap hari digembalakan, kemudian makan rumput itu gratis, tidak makan, seperti itu. Mungkin nanti di musim-musim kemarau yang memang harus ditambah pakan, itu kosnya tambah di situ.
Ya anggap saja kalau di peternakan yang intensif itu kosnya pakannya 10.000 per ekor per hari, kalikan sekian, mungkin biaya produksi bedetnya lebih tinggi. Kalau di integrasi sapi sawit karena pakannya gratis, atau anggaplah separuhnya 5.000 lah seperti itu, nanti akan murah sekali. Yang kedua, jarak antar kelahirannya Pak, karena dikawinkan alami dengan pejantan, yaitu perkawinan dengan sistem pejantan, menggunakan sekitar 6% pejantan. Dari 100 ekor betina, disediakan hanya 6 pejantan saja. Dengan angka kebuntingannya 6 ekor jantan 100 betina ini, angka kebuntingannya rata-rata di atas 90% Pak. Bandingkan dengan yang kita pernah bahas, di bawah 50%. Gitu. Biasanya kalau sapi-sapi diintegrasi sapi sawit ini ya sekali kawin jadi, karena jantan lebih tahu kapan mengawini seperti itu Pak. Iya. Dan secara insting ini ya lebih peka ya. Lebih peka. Itu kelebihannya. Pakannya udah lebih murah, kemudian angka kebuntingannya lebih tinggi seperti itu Pak. Dan tinggal operasional juga lebih murah. Tinggal nanti mengkombinasikan dengan menjaga supaya kematian pedenya ditekan, menjaga supaya kematian induknya juga lebih ditekan, lebih rendah lagi Pak Om. Hitungan saya dengan contoh tadi biaya operasional 5.000, biaya pakan ya 5.000 ini sudah biaya pakan sama operasional, kemudian nanti angka kebuntingannya 90%, nanti kita ada Excelnya, kita bisa hitung, kemudian angka kematian pedetnya di bawah 3%, angka kematian induknya di bawah 1%, itu biaya produksi bedet tidak sampai 3 juta rupiah. Bisa dikasih gambaran Excelnya nggak Pak untuk teman-teman semua? Ya, hitungannya yang nanti kita jelaskan seperti itu. Jadi namanya nanti di simulasinya seperti tadi, bahwa jarak antar kelahiran nanti 1 tahun, 360 hari, kemudian angka kebuntingannya 90%, kemudian biaya operasional 5.000. Kemudian angka kematian pedetnya di bawah 3%, itu hanya sekitar 2.800.000-an segitu Pak. Termasuk ada perhitungan ROI-nya juga Pak? Ada seperti itu. Iya. Sehingga teman-teman juga bisa termotivasi, bahkan juga sawit ini lagi digalakkan juga sama pemerintah Indonesia ya. Teman-teman yang kepengen memulai usaha ini, kira-kira idealnya di skala berapa Pak untuk penyediaan indukannya Pak? Syaratnya harus punya lahan sawit. Ya, itu pasti. Jangan sampai lahan sawitnya punya orang. Mungkin ini tidak berlaku di Jawa karena sudah tidak ada lagi kan lahannya Pak. Nah kemudian seberapa yang digawinkan ini kan ya nanti tergantung juga Pak. Kalau kita menggunakan ras-ras yang kecil seperti Bali di lahan sawit itu luar biasa Pak. Dilempar kasarannya gitu, lempar celananya ada bunting dia. Gitu. Sangat subur seperti itu. Nah nanti yang harus dijaga salah satunya yaitu jangan sampai kawin saudara. Nah itu kawin saudaranya. Nah untuk berapa yang harus dipelihara, sebenarnya kalau tahun ini punya 10 indukan saja, 10 indukan kita lepas di lahan sawit, hanya pengamatan dia saja biar dia jalan, kemudian grazing sendiri, nyari makan sendiri, setahun nanti akan nambah populasi yang minimal jadi 19 ekor, anakannya ada 9 kan seperti itu Pak. Selain di sapi, kira-kira kalau misalkan itu diterapkan di kambing domba, oke juga atau gimana Pak? Sementara yang paling cocok adalah sapi Pak. Sementara yang paling cocok adalah sapi. Nah jenis-jenis sapinya juga jenis-jenis sapi yang tertentu untuk sapi Siska ini Pak. Yang pertama, sapi Bali pasti dia tahan banget, dia adaptif banget untuk lingkungan-lingkungan seperti itu. Kemudian sapi Brahman ternyata oke juga dia. Sapi Brahman dia karena hidup liar, ya, lebih senang seperti itu. Nah, yang mungkin kurang cocok sapi-sapi jenis-jenis yang tidak kuat bertahan panas, tidak kuat terhadap nyari makan sendiri, ya sapi-sapi merah, Limousin, Simmental itu tidak terlalu tahan di situ, tidak terlalu bagus. Nah sapi PO masih, nah sapi-sapi pesisir, sapi-sapi punyanya Jawa Brebes itu sapi-sapi yang memang punya daya tahan kuat biasanya bagus Pak, seperti itu, adaptasinya bagus. Pak, kira-kira ada contoh nggak para pelaku bisnis yang sudah menerapkan Siska ini Pak? Cukup banyak Pak, cukup banyak. Di Lampung sendiri ada yang kami dampingi dulu. Dari awal itu populasinya kita punya 200 betina sapi Brahman bunting, kita lepas ke situ. Sekarang populasi di dalamnya
itu sudah 2000 sekian. 2018 sampai sekarang 2025 itu populasi di dalamnya 2080-an sekian. Jadi bisa 10 kali lipat ya Pak ya? Sekian tahun Pak, itu tiap tahun menghasilkan sekitar 700 anakan yang siap di jantan loh ya. Ya. Jadi kalau dia menghasilkan, betinanya kan dihitung maksudnya gitu. Untuk nambah populasi. Oh, untuk nambah populasi. Yang jantan kita geserkan karena pembesarannya nanti masuk ke fase-fase pengemukan Pak Omo. Nah, itu sekitar 700 sampai 800 ekor yang kita bisa per tahun jantan. Berarti kalau kelahirannya sebenarnya jantan itu 50%, berarti minimal 1.500 kan kelahirannya. Kan seperti itu Pak hitungannya. Ini juga Pak, kalau misalkan dari 200 tadi kan, kalau misalkan kata Bapak tadi pejantannya 6%, berarti kan 12% ya. 12 ekor. 12 ekor ya. 12 ekor. Berarti begitu sekarang di 2000 sekian terjadi penambahan terus dong ininya. Penambahan terus Pak. Pejantannya ya. Betul. Pak, ya? Karena tidak boleh di situ adanya inbreeding. Yang tidak ada inbreeding. 12 ini akan mengawini, setia mengawini 200 ekor ini. Dan dia nggak boleh nanti mengawini anaknya. Itu apakah di sekat-sekat klaster atau memang benar-benar terbuka luas gitu Pak? Terbuka Pak, biasanya satu klaster dan nanti ada proses-proses pemeriksaan kebuntingan Pak. Jadi sistemnya tadi 6% perjantan itu tujuannya sapi itu rata-rata birainya 3 minggu atau 21 hari. Jadi kalau 100 ekor dibagi 3 minggu atau dibagi 20 hari, rata-rata akan birai sehari 6 ekor. Maka satu dapat satu kan, seperti itu hitungannya seperti itu Pak. Nah kemudian kalau bulan awal Januari ini dikawinkan, nanti sampai dikawinkan 3 siklus, biasanya udah 60 hari 3 siklus. Biar kawin pertama mungkin gagal, kawin kedua mungkin gagal, nanti kawin ketiganya jadi. Jadi nanti hari ini dikawinkan di awal Januari, nanti di akhir Februari kita stop, jantannya kita pisah, biar istirahat dulu, biar jalan-jalan dulu seperti itu. Nanti pada awal April, pada awal Mei, semuanya dilakukan pemeriksaan kebuntingan. Jadi kebuntingannya nanti akan berkisar antara 2 bulan sampai 4 bulan seperti itu. Yang terakhir banget kawin ya hanya 2 bulan buntingnya, yang paling awal kawin adalah 4 bulan. Nah seperti itu Pak Omo. Pernah nggak kejadian ada yang lama nggak bunting-bunting gitu Pak? Nah pasti ada, karena sistemnya seperti itu. Berarti kalau contoh memang angka kebuntingannya 90%, berarti 10% ini terkendala, gitu, seperti itu Pak Omo. Nah itu seperti apa? Langsung dikeluarin dari populasi itu atau seperti apa Pak? Nah kalau 10% dari 200 tadi berarti ada 20 ekor. Biasanya sambil kita ngerokok kebuntingannya dengan ngecek kebuntingannya dengan palpasi rektal, masuk ya Pak. Nah sekali kalau dia nggak bunting, kita cek ovariumnya sekalian. Oh ini bagus, ini tidak bagus. Kalau yang masih bagus kemudian kualitasnya biasanya kita teruskan dengan sinkronisasi dengan yang lainnya kita program. Tapi kalau memang ternyata ovariumnya sudah tidak terlalu bagus, toh 4 bulan juga tidak terlalu lama, kita evaluasi seperti itu Pak. Gitu. Nah jadi secara perhitungan bisnis nih Pak, bisa diartikan kalau misalkan breeding ini dilakukan di Siska tadi, integrasi sapi sawit dengan breeding di kampung, ini 1 banding berapa sih Pak? Secara perhitungan bisnis Pak? Ya contoh kalau ini tadi harga 3 juta, harga 3 juta. Kemudian kalau yang normal saja dengan angka parameter yang sama 90% kebuntingan, kemudian biaya operasionalnya 2 kali lipatnya dari 5.000 menjadi 10.000, itu ya minimal sudah sama Pak, 2 kali lipatnya. Itu paling performa terbaiknya. Nah belum kalau kita tadi ngitung angka kebuntingannya hanya 40%, jarak kelahirannya belum tentu setahun sekali beranak, bisa jarak antar kelahirannya 15 bulan, 18 bulan, akan panjang lagi. Bahkan saya ngitung hampir realistisnya sekarang biaya produksi di peternak yang peternak kita kebanyakan yang secara intensif itu hampir 12 juta. Jadi per ekor dibanding dengan 3 juta sekian ya Pak ya. Artinya kan sepertiganya ya Pak ya. Seperempat ya? Seperempatnya. Nah itu teman-teman, jadi konsep integrasi sapi sawit atau Siska ini sangat membantu dalam hal efisiensi tadi ya Pak ya. Produktivitas, efisiensi itu. Pak, di ujung obrolan kita, apa kira-kira pesan Pak Joko untuk teman-teman yang kepengen mencoba Siska ini Pak? 1, masih ada polemik antara pemilik sawit dan juga sapi. Kadang pemilik sawit nggak mau ada sapinya, dikatakan nanti ada gulmanya dan segala macam. Ini nggak ada, nggak benar.
Justru malah kotoran dari sapi ini menambah unsur haranya seperti itu. Selain kelebihan tadi. Kemudian nanti yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai inbreeding, Pak. Inbreeding karena nanti kalau pejantannya hanya itu aja akan mengawini anak, mengawini induk segala macam. Yang terjadi sekarang, Pak, adalah kebanyakan contoh sapi bali dalam populasi pejantan-pejantannya banyak, tapi setiap lebaran haji pejantannya diambil. Seperti itu. Yang terjadi inbreeding adalah bukan bapak mengawini anaknya, bukan bapak mengawini anak betinanya, tapi justru anak jantannya mengawini ibunya atau mengawini neneknya. Bukan kakek mengawini cucu betinanya, enggak seperti itu. Jadi mesti ada rotasi juga ya, Pak. Rotasi, kemudian ada rotasi dan juga harus dijaga benar-benar pejantan-pejantan yang bagus. Gitu. Jangan sampai terkuras habis, nanti yang tersisa adalah anak-anak yang baru latihan kawin. Jadi kualitasnya yang penting bunting. Nah, ini sudah mulai terjadi. Kasus inbreeding, anak lahir lemah, anak lahir yang kecil-kecil seperti itu, Pak. Yang belum saya tanyakan lagi ada ini, Pak. Jadi tantangan beratnya menurut gambaran saya ini kan di sisi keamanan ya, Pak ya. Bagaimana pengamanan keamanannya di perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan ini atau teman-teman yang sudah melakukan Siska ini, Pak? Keamanan populasi ya, biar tidak kabur dan segala macamnya. Atau termasuk juga ada maling dan segala macam. Gitu. Ya. Nah, kalau sapi ini kan sapi udah lepas, Pak, nggak ada yang pakai tali, insya Allah aman, kecuali digiring bareng-bareng banyak orang kan ketahuan tuh. Seperti itu aman karena tidak bisa ditangkap satu ekor dan segala macamnya. Sifatnya sapi itu berkoloni, jadi kalau satu lari dia akan lari semuanya, dideketin orang satu lari semuanya, seperti itu. Bahkan sepandai-pandainya koboi nangkap satu ekor untuk mau dicuri, itu susah. Seperti itu, Pak. Itu. Kecuali kalau disetrum. Nah, artinya itu. Kemudian biasanya ada pengawasnya, ada pakar kejutnya di situ perlindungan seperti itu. Justru yang malah sekarang menjadi tantangan adalah penyakit sebenarnya, Pak Omo. Penyakit itu ya pastikan kalau sapi Bali jauh dari Jembrana, jauh dari PMK seperti itu. Karena dalam satu populasi besar ketika penyakitnya masuk ya sudah bergelimbangan nanti termasuk SE tadi. Gitu. Kita bahas selama itu, Pak. Closing statement Pak Joko apa nih untuk integrasi sapi sawit nih, Pak? Ya, terima kasih. Integrasi sapi sawit ini benar-benar peningkatan populasi yang signifikan, Pak, sebenarnya. Tinggal bagaimana pemerintah mendukungnya. Tadi kalau memang kendalanya di keamanan, ya bantulah untuk aman. Aman dari hal-hal yang kriminal, aman dari hal-hal yang penyakit seperti itu ya. Kriminal juga bisa, Pak, namanya kadang dilempar racun segala macam kan seperti itu. Atau kesengajaan pemberian pupuk, pemberian urea, pemberian penyubur itu juga merupakan sesuatu yang ancaman. Jadi mohon disupport pemerintah ya untuk supaya populasinya berkembang dengan baik. Niatnya ada, populasinya ada, kemudian ya jangan sampai itu mereka nanti terkalahkan dengan kompetisi harga yang lainnya seperti itu, Pak. Oh iya, satu lagi yang belum, Pak. Idealnya dalam 1 hektar itu berapa ekor sih, Pak? 1 hektar nanti hitungannya Pak, dia menghasilkan rumput berapa? Paling hanya sekitar 10 ekor, Pak. Per hektar 10 ekor? Ya. Nanti sistem rotasi grazingnya. Jadi kalau dia nanti contoh ada 62 hektar namanya, 60 hektar lah satu musim panenan, dia hari ini makan di sini di 1 hektar. 1 hektar akan dihabiskan berapa ekor? Besok pindah grazing yang kedua. Nanti akan muter lagi 60 akan kembali ke sini lagi seperti itu. Itu dilakukan secara manual, digiring orang atau memang mereka sendiri yang punya inisiatif? Kalau di perusahaan yang memang integrasi sapinya sudah bagus, kita menggunakan electric fencing itu, Pak. Digeser, besok ke sana ya, besok ke sana ya, seperti itu. Sudah ada jadwalnya masing-masing. Jadi itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi inspirasi dan tambahan ilmu bagi kita semua, bahwasanya semakin ke depan dalam hal budidaya, terutama di breeding, kita juga mesti melakukan efisiensi. Nah, ini tadi yang kita bahas adalah salah satu cara untuk mencapai efisiensi tadi. Untuk info lengkap, apabila kurang jelas, apabila ada pertanyaan, ada komen, silahkan di komen di bawah ini, atau juga bisa langsung komunikasi, diskusi dengan Pak Joko, nanti juga nomor HP-nya kita cantumkan di deskripsi. Terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya. Sukses selalu. Ya, teman-teman semua yang sudah menyimak, sampai jumpa.